Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam program Zoom. Hari ini kita melanjutkan membahas dari kitab Injil Matius, dan sekarang kita memasuki Matius pasal yang kedua, dan mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu, dan kami ingin belajar tentang orang Majus. Tuhan berkati supaya kami mengerti, memahami, melakukan, meneladani contoh teladan dari orang-orang Majus ini. Berkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, nama-Mu dibesarkan dan menjadi contoh yang indah dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saya akan membahas tentang orang Majus yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang kedua, dan saya akan sharekan PowerPoint saya. Matius pasal yang kedua. Oke, orang Majus. Dikatakan di sana, Matius pasal yang kedua itu yang pertama, ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, orang Majus datang dari timur ke Yerusalem, bertanya di manakah dia raja yang baru lahir itu, raja orang Yahudi yang baru lahir. Karena kami sudah melihat bintangnya di timur, dan kami ingin datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-11, dan setelah memasuki rumah itu, mereka melihat bayi itu dengan Maria ibunya, dan mereka tersungkur menyembah kepadanya. Dan setelah itu mereka membuka akan harta yang mereka bawa, dan mereka mempersembahkan kepadanya hadiah, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah diberitakan oleh Allah di dalam mimpi untuk tidak kembali lagi ke Herodes, mereka orang Majus itu mengambil jalan lain untuk kembali ke negerinya. Hari ini kita belajar tentang orang Majus. Siapakah itu orang Majus? Dan berapa jumlahnya? Alkitab tidak menyebut berapa jumlahnya, dan juga tidak memberikan secara terinci tentang dari mana mereka, hanya dikatakan mereka berasal dari timur. Dan ada yang mengatakan mereka ini menunjuk kepada raja-raja yang berasal dari timur. Timur mengungkapkan tentang asal matahari terbit. Jadi negara di mana matahari terbit, sehingga ada orang mengatakan, beberapa sarjana mengatakan, wah itu adalah para imam-imam orang Persia di masa zaman Zoroatisme. Sedangkan menurut tradisi gereja Barat, mereka mengatakan orang Majus itu punya nama, yaitu Baltasar, yang mewakili akan raja orang Arab, Melkior sebagai raja orang Persia, dan Gaspar sebagai raja orang India. Jadi ada 3 orang yang datang menurut tradisi gereja Barat. Mereka bernama Baltasar dari Arab, Melkior dari Persia atau dari Iran, kemudian Gaspar dari India. Siapakah orang Majus itu? Ada juga sekelompok orang mengatakan bahwa orang Majus itu adalah para ilmuwan yang mempelajari pergerakan akan matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Mereka bukanlah seorang ahli nujum atau ahli sihir ilmu perbintangan, tapi mereka sungguh adalah seorang ilmu pengetahuan, seorang ilmuwan. Dan menurut garvanwayne.com, bahwa orang Majus itu telah melihat di mana
planet Saturnus dan planet Jupiter suatu saat berada dalam titik yang sama, had been in conjunction, dan itu selain dalam letak posisi yang sama, itu terjadi 3 kali berturut-turut dalam 1 tahun. Itu terjadi pada tanggal Mei 29, 30 September, dan 5 Desember. Ketiga conjunction itu dari planet raja yang mereka namakan, yaitu planet Jupiter dengan Saturnus, melambangkan, menandakan bahwa ada perlindungan terhadap orang-orang anak Israel, yang berarti ada suatu hal yang penting telah terjadi di sana. Ada satu hal yang penting terjadi di Israel. Dan itu sebabnya mereka mempelajari lebih lanjut peristiwa alam yang menghebohkan ini, dan mereka juga mempersiapkan akan hadiah-hadiah karena mereka sadar ini ada seorang raja besar yang sudah lahir, dan mereka siapkan hadiah. Dan sambil menunggu pada bulan semi tahun depan untuk berangkat melakukan perjalanannya. Jadi dari 29 Mei, dan mereka menanti hingga tahun depan, ya sekitar bulan Maret mungkin, untuk melakukan perjalanan ke Israel. Dan kalau mereka berasal dari Persia, maka itu menuntut perjalanan kurang lebih 1.156 km atau 718 miles, dan itu memerlukan waktu 4 bulan dari Persia menuju ke Yerusalem. Karena kalau kita lihat dalam Esra 7 ayat 9, dari bulan pertama dia berangkat dan dia tiba di Yerusalem itu pada bulan yang kelima. Jadi persis 4 bulan. Dan kalau kita hitung lamanya, berarti sejak pertama kali bayi itu lahir, ada bintang di langit yang conjunction dari Saturnus tersebut, dari planet Saturnus dan planet Jupiter. Kemudian mereka berangkat bulan Maret, maka diperkirakan mereka tiba di Yerusalem itu bulan Juli, dan total dari masa menunggu sampai perjalanan kurang lebih 4 bulan, itu total semua 14 bulan. Berarti bayi itu sudah tidak lagi bayi, tapi sudah berubah menjadi toddler, ya sudah 1 tahun lebih usianya. Dan itu kita bisa melihat di Matius 2 ayat yang ke-11, di mana Matius 2:11 berkata bahwa ketika mereka masuk ke rumah, bukan ke dalam kandang binatang. Jadi orang-orang Majus itu masuk ke rumah. Rumah siapa? Tentu rumah Yusuf. Jadi tidak lagi ke kandang binatang karena bayi itu sudah menjadi seorang anak kecil. Maka dikatakan they saw, ya mereka melihat anak itu. Bukan bayi itu lagi, tapi anak itu dengan Maria ibunya. Tidak dijelaskan kemana Yusuf. Yusuf tidak ada saat itu. Dan yang dilakukan orang Majus adalah mereka menyembah pada bayi itu. Jadi kenapakah orang Majus harus datang untuk menemui bayi itu, menemui anak itu? Orang Majus harus datang untuk menemui anak itu adalah untuk memenuhi akan nubuatan dari perjanjian lama. Nubuatan perjanjian lama tergenapi. Kalau kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 6, di mana ada segerombolan, sekelompok unta-unta dari timur yang akan meliputi engkau, dan unta-unta dari Midian dan Eva, dan juga dari Sheba akan datang membawa emas dan kemenyan dan memproklamasikan dan memuji Allah. Itu dari Yesaya 60 ayat yang ke-6. Jadi itu tergenapi dengan kedatangan orang Majus yang membawa emas dan kemenyan dan mur, ya, untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama. Yang kedua, kenapakah orang Majus itu harus datang untuk bertemu bayi Kristus, untuk bertemu anak itu? Ya, bukan bayi, untuk bertemu anak itu, untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus datang
ke dunia ini dalam bentuk seorang bayi dan sudah menjadi anak bagi seluruh bangsa, bagi semua umat manusia. Di mana dalam Mazmur 72 ayat 11, ya, semua raja-raja akan menyembah di hadapanmu. Semua negara-negara akan melayani dia. Dan juga dalam Yesaya 63, bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja to the brightness of your rising, ke dalam cahaya yang terbit daripadamu. Jadi untuk memenuhi bahwa Yesus datang untuk semua bangsa. Yang ketiga, mengapakah orang Majus datang mencari anak itu? Tujuannya hanya satu, dia datang untuk menyembah. Ayat yang kedua dengan jelas berkata, kami sudah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan satu tujuan yang pasti, hanya untuk menyembah dia. Ayat yang ke-11, dalam menyembah itu mereka tersungkur di hadapan anak itu dan mereka menyembah dia. Mereka berkorban hidup mereka untuk hari Natal itu dengan mencari Yesus Kristus yang sudah lahir dan sudah menjadi anak, dan mereka menyembah dengan tersungkur menyembah kepadanya. Bagaimana dengan kita sekalian? Apa yang kita lakukan sewaktu dia yang sudah datang ke dunia ini? Apa yang sudah kita berbuat bagi dia? Kemudian, kenapakah orang Majus datang untuk menyembah kepada bayi itu? Tiada lain, mereka datang untuk menyembah juga untuk memberikan. Karena mereka ingin memberikan perhiasan, harta yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, itu di ayat sama seperti tertera dalam ayat 11, yaitu ada emas, ada kemenyan, dan mur. Kenapakah harus emas? Kenapakah harus kemenyan? Dan kenapakah harus mur? Kenapa mereka membawa emas, kemenyan, dan mur? Emas itu melambangkan raja. Dengan memberikan emas, menandakan engkau adalah rajaku. Engkau adalah raja dalam kehidupan saya. Emas itu adalah barang yang dibutuhkan raja. Itu adalah simbol dari kemakmuran. Ada filosofi di mana get the gold was the motto of kings. Jadi memperoleh emas adalah motto dari raja-raja, dan objek dari tentara-tentara adalah memburu akan emas. Kita bisa menggunakan emas itu dan mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan. Ya, kita bisa menjual emas dan dapatkan lebih banyak barang-barang, ya, karena emas itu berharga dan diburu, dicari oleh raja-raja, oleh para tentara, menjadi pusat incaran. Dan kalau orang Majus itu berasal dari Persia, misalkan mereka itu datang dari Persia atau Babilonia yang sekarang adalah Iran, maka ada kemungkinan bahwa emas yang mereka bawa itu berasal asal-usulnya dari Raja Daud, yang dimana Raja Salomo anaknya membangun menjadi bait Allah yang kemudian dihancurkan dan dirampas oleh Raja Babilonia. Jadi emas yang ada di bait Allah yang mereka rampas, yang mereka ambil, dibawa ke Babilonia, ada kemungkinan emas yang sama itu yang dibawa oleh orang Majus, sehingga menandakan engkau adalah raja, dan ini adalah dari yang nenek moyangmu, Salomo dan Daud, kami bawa kembali kepada engkau, karena engkau adalah raja, keturunan Daud. Kemenyan melambangkan engkau adalah imamku, engkau adalah imamku. Kemenyan adalah barang yang sangat berharga untuk melindungi dan juga untuk merawat seorang anak. Kemenyan itu bisa ditumbuk menjadi bubuk, bisa dicairkan menjadi salep, menjadi
obat salep, atau obat minyak rambut, atau juga bisa dipakai untuk kemenyan, untuk upacara keagamaan yang dibakar, dan untuk pemurnian, dan untuk memberikan kelegaan. Rasanya ada yang manis, rasa sitrus, dan para imam selalu memakai kemenyan ini untuk memimpin upacara. Jadi kenapa kemenyan? Karena para imam senantiasa memakai kemenyan ini untuk memimpin upacara. Jadi dengan kemenyan berarti engkau adalah imamku. Engkau yang menjadi perantara untuk memperdamaikan aku dengan Bapa, sehingga aku diperkenan, karena engkaulah imamku yang memperdamaikan aku dengan Bapa di sorga. Dan kemudian kalau kita lihat mur, ya, mur itu melambangkan engkau adalah nabi. Mur itu arti aslinya adalah pahit, ya. Itu dipanen dengan senantiasa melukai pohon sampai mengeluarkan getah, sampai pohon itu mengeluarkan getah yang seperti lilin dan sangat cepat untuk membeku. Dan setelah panen, getah tersebut menjadi keras dan mengkilap, dan mur ini sangat berguna untuk mengobati pencernaan, masuk angin, sakit asma, atau masalah paru-paru, artritis, dan kanker. Jadi banyak sekali pengobatan manfaat dari mur untuk mengobati segala jenis sakit penyakit yang tertulis di sini. Kemudian mur juga sebagai minyak suci yang dipakai oleh para nabi untuk mengurapi akan tabernakel, ya, kemah suci Allah, untuk mengurapi akan imam agung, dan juga untuk mengurapi raja-raja. Jadi mur itu senantiasa dipakai oleh para nabi untuk mengurapi akan tabernakel, mengurapi akan imam besar, dan mengurapi akan raja-raja. Mur itu yang dipakai di dalam, yang diberikan sebagai persembahan untuk bayi Kristus yang sudah lahir, untuk anak itu yang sudah lahir. Juga mur yang sama dipakai sewaktu Tuhan Yesus sedang kehausan di atas kayu salib. Dia berkata, "Aku haus." Dan saat itu seseorang memberikan anggur yang bercampur dengan mur pada saat dia disalib. Dan setelah dia mati di kayu salib, Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea membawa 100 pound campuran mur dan aloe vera untuk mengurapi, untuk membungkus akan tubuh jenazah dari Kristus Yesus. Itu terlihat dari Yohanes 19 ayat 39. Jadi mur itu melambangkan engkau adalah nabiku, engkau adalah nabi. Ini contoh yang indah dari orang Majus, di mana kita belajar bahwa mereka memberikan hidup mereka hanya untuk Tuhan yang sudah lahir, melalui pikiran dan waktu mereka. Bayangkan sekitar 14 bulan, mereka tekun menekuni mengapa sampai ada bintang yang besar, pasti ada kejadian dahsyat terjadi. Dan mereka mau mengorbankan uang mereka, menyiapkan harta untuk bayi, untuk anak yang sudah lahir tersebut. Selain itu juga martabat mereka yang adalah seorang yang bangsawan atau seorang raja, dan kehormatan mereka, rela mereka pertaruhkan. Mereka datang untuk menyembah bayi Kristus. Dan mereka rela menanggung segala resiko yang ada
berjalan dengan perjalanan yang penuh resiko, bisa dirampok, bisa dibunuh karena mereka bawa cukup banyak barang-barang berharga, namun mereka tempuh itu demi untuk anak itu yang sudah lahir dan sekarang mereka datang untuk menyembahnya. Ini contoh teladan dari orang Majus. Jadi, apakah itu kelahiran Kristus Yesus? Apakah yang mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus? Yang mereka lakukan adalah mereka datang untuk menyembahnya. Sewaktu Natal, maka peristiwa yang terpenting adalah datang untuk menyembah, bukan untuk sesuatu maksud yang lain. Tujuannya hanya satu, untuk menyembah kepada Dia yang sudah lahir. Dan mereka siap untuk menjadikan Dia yang sudah lahir, Dia yang sudah bertumbuh menjadi seorang anak, sebagai raja dalam hidup mereka. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang sebagai raja dalam hidupku. Aku sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga melalui imam, karena dialah imamku yang sejati. Dan dia adalah nabi yang mengurapi aku, menjadikan aku menjadi anak-anak Allah. Sehingga contoh yang terjadi pada orang Majus ini, biarlah kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita sambut Natal yang akan segera datang dalam bulan Desember ini dengan menyembah kepadanya, menjadikan Kristus sebagai Raja, menjadikan Dia sebagai imam, menjadikan Dia sebagai nabi, seperti yang sudah dibuat oleh orang Majus. Maukah kita dalam rangka menyambut Natal ini, kita seperti orang Majus, menyembah dan menjadikan Dia Raja, menjadikan Dia imam, menjadikan Dia nabi sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk meneladani orang Majus. Orang Majus yang punya kedudukan yang cukup tinggi, memiliki banyak kekayaan, memiliki nama yang terkenal, namun mereka mau tinggalkan semuanya demi untuk Engkau yang sudah datang ke dalam dunia ini. Mereka rela korbankan, mereka rela pertaruhkan nyawa mereka, mengorbankan segala apapun yang mereka miliki, hanya buat Engkau Tuhan Yesus. Cintanya kepada Tuhan begitu nyata. Ajarkan kami seperti orang Majus ya Tuhan, yang dalam hidup kami hanya ada satu moto, mencari Engkau, karena kami mau menyembah Engkau. Engkau adalah Tuhan yang patut disembah sepanjang hidup ini, bahkan sampai nanti di sorga. Engkau adalah Raja. Engkau adalah Raja yang memerintah dan yang berdaulat dalam hidupku. Engkau adalah imam yang senantiasa mendamaikan aku untuk layak di hadapan Bapa, menjadi mempelai Kristus yang layak karena Engkau sudah mendamaikan aku dengan Bapa. Dan Engkau juga menjadikan aku sebagai nabi yang diurapi untuk menjadi imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, anak-anaknya Tuhan yang dikasihi, yang mengasihi akan Tuhannya. Terima kasih Bapa. Berkati akan setiap pendengar yang ataupun penonton dari video ini untuk mau belajar lebih lagi meneladani akan orang Majus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.